Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, Kamis 30 April 2026, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibaheni lehon matun na posomon rohana patas lau manguhumi bangsomi. Asa huboto manirang nadinggan sian naroa. Ay tungise manatuk manguhum bangsom namar mulyon. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo diangkat oleh Allah menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikan Daud ayahnya ketika masih muda. Untuk menjalankan tugas sebagai raja yang masih muda, Salomo sangat membutuhkan hikmat untuk dapat menimbang perkara. Dalam kerinduan hatinya akan hikmat tersebut, ia pergi ke tempat ibadah di Gibeon untuk beribadah dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Di sanalah dia menyampaikan permohonannya kepada Allah, yakni hati yang paham menimbang perkara agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Demikian juga dengan kita. Jika kita ingin memperoleh hikmat, kita harus menjaga peribadahan dan persembahan kita kepada Allah. Bukan hanya ibadah dan persembahan di tempat-tempat ibadah seperti gereja, tetapi seluruh hidup kita harus menjadi ibadah dan persembahan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya seorang raja atau pemimpin akan selalu memanfaatkan kesempatan ketika menjabat untuk mengejar kemuliaan dan kekayaan. Meskipun mungkin sudah berjanji sebelum dilantik akan memperdulikan rakyat, namun setelah menduduki jabatan tersebut, biasanya lupa pada janjinya. Ia tidak lagi memperdulikan rakyatnya, tetapi hanya menunjukkan kekuasaan dan mengejar harta. Kerap terjadi penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi Raja Salomo tidak tertarik meminta hal itu. Meskipun peluang untuk itu terbuka lebar, ia sangat hati-hati. Ia tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarganya saja. Kedudukannya sebagai raja menjadi tanggung jawab besar untuk mewujudkan keadilan hukum, kebenaran, dan kesejahteraan rakyatnya. Itulah sebabnya ia meminta hati yang paham atau hikmat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan hikmat untuk menimbang mana yang salah dan mana yang benar.
Ia tidak merasa hebat dan sombong ketika menjabat sebagai raja di hadapan bangsa itu. Bagi Salomo, bangsa itu sangat berharga di matanya. Bangsa yang dipimpinnya bukan sekedar anak buah dan bukan objek jabatan, melainkan umat yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita dipercayakan sebuah tugas melalui jabatan atau kedudukan dalam pekerjaan maupun organisasi, janganlah kiranya muncul terlebih dahulu motivasi untuk menguntungkan diri sendiri, agar semakin kaya, agar semakin terpandang, dan motivasi lainnya yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Tunjukkanlah sikap yang selalu rendah hati dan taat. Kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan untuk diri sendiri, melainkan dari seberapa besar hikmat Tuhan yang kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan namanya melalui tugas yang kita emban. Marilah kita menyadari bahwa setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita, baik dalam keluarga, baik di dalam gereja maupun masyarakat, adalah titipan dari Tuhan. Jangan ragu dengan janji Tuhan. Jika kita mengutamakan kehendak Tuhan, maka kebutuhan jasmani, kehormatan, dan yang lain akan ditambahkan oleh Tuhan sesuai dengan kasih setianya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati untuk memohon kepadamu. Kami menyadari bahwa segala pengetahuan dan kebijaksanaan berasal daripadamu. Kiranya Engkau mencurahkan hikmat dan kebijaksanaan tersebut, agar kami dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Karena itulah yang paling kami butuhkan dalam menjalani hidup di dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan. Sertailah hidup kami dan seluruh keluarga dalam aktivitas hari ini. Cukupkan segala kebutuhan kami, supaya kami semakin mengenal kasih setia-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya layak untuk meminta berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.